Baik, saya akan mulai memberikan solusi UTS yang baru kalian lakukan. Kita langsung kerjakan saja untuk yang nomor 1 ya. Berapakah frekuensi cahaya yang diterima dari bumi oleh sebuah pesawat yang bergerak menjauhi bumi dengan kecepatan 0,8 C. Jadi ini ada pesawat ya, menjauhi bumi dengan kecepatannya adalah 0,8 C atau beta sama dengan 0,8. Ini Earth ya. Nah, kemudian dia mengirimkan cahaya ya, sinyal cahaya dengan frekuensi 300 terahertz. Jadi ini ya, F0 ini. Yang ditanyakan adalah berapakah frekuensi yang diterima bumi. Jadi F yang diterima berapa ya. Sangat mudah sekali. Tinggal gunakan efek Doppler. F sama dengan F0. Akar dari 1 min beta per 1 plus beta. Betanya adalah 0,8 ya. Jadi F0 nya 300 terahertz, itu ada 300 dikali 10 pangkat 12 Hz diakarkan dengan 1 min 0,8 1 plus 0,8. Kenapa pakai minus? Karena menjauh, kalau menjauh frekuensinya berkurang ya. Ingat, kalau misalkan panjang gelombang dia menjauh, maka panjang gelombangnya bertambah. Sehingga ini tinggal 300 kali 10 pangkat 12 0,2 per 1,8. Ini sama dengan akar 1 per 9 sama dengan sepertiga ya. Jadi sama dengan sepertiga dikali adalah 100 kali 10 pangkat 12, sehingga frekuensinya adalah 100 terahertz. Ini yang diterima oleh bumi. Yang nomor 1 mudah. Berikutnya kita langsung masuk ke nomor 2. Sebuah pesawat luar angkasa memiliki panjang 10 meter ya. Jadi ini ada pesawat luar angkasa ya, dengan panjangnya 10 meter dan dia memiliki kecepatan beta ya sama dengan 0,8 ya. Nah, terus di belakangnya ada satelit yang mengikuti ya dengan kecepatan 0,6 ya, 0,6 C. Nah, yang ditanyakan adalah panjang pesawat tersebut menurut satelit ya. Nah, berarti kalau kita menurut satelit, berarti satelitnya kita anggap diam. Maka bayangkan kalau misalkan frame-nya diam, terus kita lihat semesta itu bergerak ke arah kiri dengan beta sama dengan 0,6 menurut satelit. Di dalam semesta ini ada pesawat yang bergerak dengan kecepatan 0,8 ya. Nah, sehingga kita perlu mencari dulu kecepatan pesawat menurut satelit ya. Kita gunakan penjumlahan kecepatan ya. Ini misalkan ini adalah beta semesta menurut satelit, terus ini adalah kecepatan pesawat menurut semesta ya, PS. Jadi ini adalah satelit kita pakai T, semesta kita pakai S, pesawat kita pakai P ya. Nah, sehingga kecepatan dari pesawat menurut satelit itu adalah kecepatan dari pesawat menurut semesta ditambah kecepatan dari semesta menurut satelit dibagi PS beta S T. Perlu diingat ini ST nya karena ke kanan ke kiri ya ini ya. Jadi ini minus ya. Nah, tinggal dimasukin minus plusnya aja. Jadi ini sama dengan 0,8 minus 0,6 per 1 plus 0,8 minus 0,6 sama dengan 0,2 per 1 min 0,48 atau sama dengan
0,2 per 0,52 sama dengan 0,385 ya. Dari beta ini kita hitung gamanya ya, ini beta ini sama dengan 1/akar 1 min beta pt kuadrat ya. Sama dengan 1/akar 1 min 0,385 kuadrat. Ini kalau kita hitung ini akan sama dengan 1,083. Sehingga panjang dari pesawat menurut satelit ini adalah panjang dari pesawat menurut satelit ya. Panjang pesawat menurut satelit. Nah, ini adalah karena tadi yang di pesawat mengukur di dalam dirinya sendiri, maka itu adalah proper length. Jadi L0 dibagi gamma sama dengan 10 per 1,083 sama dengan 9,23 meter. Dapat nomor 2 selesai. Kemudian nomor 3. Nah, nomor 3 itu adalah foton dihamburkan ya. Jadi kita punya foton dihamburkan oleh elektron. Kemudian setelah dihamburkan nanti dia bergerak ke sana fotonnya. Nah, elektronnya bergerak ke sini. Ya. Nah, sudutnya adalah 60 derajat. Ini adalah sudut hamburan foton ya. Nah, ini kita punya energi awal. Jadi energinya sama dengan 100 kilo elektron volt. Yang ditanya adalah lambda aksen ini ya. Kita gunakan rumus ini. Lambda aksen min lambda sama dengan H per MEC 1 min cos V ya. Sehingga lambda aksen sama dengan lambda plus H per MEC 1 min cos V. Nah, untuk mencari lambda aksen kita perlu lambda. Lambda didapatkan dari energinya. Kita punya energinya sama dengan 100 kilo elektron volt. Ini sama dengan 100 kali 10 pangkat 3 ya, kilo dikali 1,6 kali 10 pangkat min 19. Ini 10 pangkat 5, 10 pangkat min 19, sehingga energinya adalah 1,6 kali 10 pangkat min 14 joule. Harus diubah ke dalam joule karena nanti elektronnya masanya dalam kilogram dan kecepatan cahayanya dalam meter per sekon. Nah, E itu sama dengan HF. Nah, F sama dengan C per lambda, sehingga E itu sama dengan HC per lambda ya. Dengan kata lain, lambda sama dengan HC dibagi E. H-nya adalah 6,63 kali 10 pangkat min 34 kali C-nya adalah 3 kali 10 pangkat 8 dibagi energinya adalah 1,6 dikali 10 pangkat min 14. Ini kalau kita dapatkan hasilnya adalah 1,243 kali 10 pangkat min 11 meter. Nah, kemudian kita tinggal gunakan rumus tadi. Lambda aksen sama dengan lambda ditambah H per MEC 1 min cos V. Lambda ini 1,243 kali 10 pangkat min 11 ditambah 6,63 kali 10 pangkat min 34 per massa elektron adalah 9,1 kali 10 pangkat min 31 ya, dikali 3 kali 10 pangkat 8 kecepatan cahaya dikali 1 min cos 60 derajat. Ini cos 60 derajat yang sama dengan setengah ya. Setengah 1 min setengah nanti jadi sama dengan setengah. Jadi ini sama dengan setengah. Ini kalau kita hitung sama dengan 1,243 kali 10 pangkat min 11 ditambah dengan 0,121 dikali 10 pangkat min 11 ya. Sama dengan 1,364 lambdanya dikali 10 pangkat min 11 meter. Dapat hasilnya. Ya. Nomor 3 udah selesai, sekarang nomor 4. Nah, nomor 4 mudah sekali. Sebuah bahan radioaktif memiliki waktu paruh 2000 tahun. Jadi ini delta T ya.
sama dengan 2000 tahun. Nah, perhatikan waktu paruh ini diukur pada keadaan diam ya, karena waktu paruh ya. Sehingga karena dia frame yang mengukur sama dengan frame yang diukur, maka ini delta T 0. Kemudian waktu paruh ini mau diperpanjang menjadi 2 kalinya ya. Jadi seolah-olah ada bahan radioaktifnya ini ya, dibawa ke kecepatan tertentu ya. Kemudian ada seorang pengamat diam ya, ini diam melihat waktu paruhnya ini ya, yang menjadi 2 kalinya. Dengan cara seperti apa? Mudah sekali ya. Kita hitung delta T sama dengan gamma delta T 0 ya. Kita menggunakan dilatasi waktu ya. Sehingga gamma sama dengan delta T per delta T. Nah, tadi waktunya 2 kalinya ya. Sehingga delta T nya itu akan sama dengan 2 delta T 0 sama dengan 4000 tahun ya. Maka delta T nya 4000 per 2000. Jadi gamma sama dengan 2. Ingat ya, gamma tidak pernah kurang dari 1. Kalau kalian dapatnya kurang dari 1 berarti salah. Nah, kemudian kita tinggal hitung dengan gamma 2. Gamma kan sama dengan 1 per akar 1 min beta kuadrat. Sehingga 1 min beta kuadrat sama dengan 1 per gamma kuadrat, atau beta kuadrat sama dengan 1 min 1 per gamma kuadrat. Sehingga beta sama dengan akar 1 min 1 per gamma kuadrat. Nah, tadi gamanya sama dengan 2, sehingga beta sama dengan akar 1 min 1 per 2 kuadrat sama dengan akar 1 min 1 per 4 ya. Sehingga beta sama dengan akar 3 per 4, atau beta akan sama dengan 0,8 66 ya. Oke, nomor 4 sudah selesai. Berikutnya nomor 5. Nomor 5 cuma panjang aja mungkin, tapi nggak terlalu sulit ini ya. Jadi kita lihat, nah potensialnya adalah 1/4 V0, kemudian minus V0, kemudian sama dengan V0 ya. Ini minus V0, V0 ini 1/4 V0. Elektronnya ada di sini dengan energi ya. Nah, ini mudah sekali. Ini kita ambil misalkan V1, dia ditembus ke sini jadi V2, dipantulkan V3, kemudian V2 ini masuk di sini, dia V4, dipantulkan V5, kemudian dia masuk ke sini, dia V6, dan dia di sini V7 ya. Nah, sehingga V-nya ini ada banyak. Ini V1 plus V3 di daerah 1 ya. Ini kita ambil daerahnya ini. Daerah 1, 2, 3, 4. Daerah 2 adalah V2 dan plus V5. Daerah 3 adalah V4 dan V7. Daerah 4 adalah V6. Nah, di V1, V3 itu adalah gelombang ke kanan dan gelombang ke kiri ya. Jadi E, I, K1X plus B, E minus I, K1X. Kemudian di kedua juga gelombang ke kiri dan ke kanan, C, E, K2 ya. K-nya berbeda karena potensialnya berbeda ya. Plus B, E minus I, K2X. Kemudian 4 dan 7, F, E, I, K3, K-nya berbeda lagi karena potensialnya berbeda ya. G, E, minus I, K3, X. Saya tidak menggunakan E karena nanti rancu dengan E kecil ya. Kemudian H,
Ini juga K-nya berbeda. Nah, kita harus mencari K1, K2, K3, dan K4 ya. Di K1 daerah 1, K2 daerah 2, K3 daerah 3, K4 daerah 4 ya. Maka kita lihat daerah 1 dulu. Ini di mana? Ini saya tambahkan ini dulu ya. Ini X kurang dari min L, ini min L kurang dari X kurang dari 0, ini 0 kurang dari X kurang dari L, dan ini X lebih besar dari L. Di daerah 1 ya, untuk X kurang dari min L itu potensialnya sama dengan 0. Nah, kalau potensial sama dengan 0, maka K1 nya sama dengan akar 2ME per H kuadrat. Kemudian daerah 2 potensialnya sama dengan 1/4 V0 yang kurang dari E. Kalau kurang dari E itu tetap mudah ya, tidak berubah. Jadi tinggal K2 nya sama dengan akar 2ME E min 1/4 V0 per H kuadrat. Kemudian di daerah 3 ini V nya sama dengan minus V0, karena minus V0 pasti dia kurang dari E ya, sehingga tetap mudah, nggak sulit. K3 nya sama dengan akar 2M E minus min V0 per H kuadrat, sehingga K3 sama dengan akar 2M E plus V0 per H kuadrat. Nah, kemudian di 4 V nya sama dengan, nah ini yang sedikit berbeda, V nya sama dengan V0 yang lebih besar daripada E. Nah, kalau lebih besar harus hati-hati, kita harus mengubah dia ya. Karena nanti di dalam akarnya jadi negatif. Jadi K4 ini sama dengan akar 2M E min V0 per H kuadrat. Karena V0 lebih besar daripada E, maka nanti dia akarnya jadi negatif kan, sehingga kita harus balik dia menjadi positif, jadi akar minus 2M V0 min E per H kuadrat, sehingga sama dengan akar dari min 1 dikali akar dari 2M V0 min E per H kuadrat. Akar min 1 adalah I dikali B ya. Dengan B sama dengan akar 2M V0 min E per H kuadrat. Ini K4 ya. Nah, sehingga I dikali K4 ya. Karena kita di atas ini I kali K4 ya. I kali K4 sama dengan I dikali I B, sama dengan min, sehingga kita dapatkan V nya sama dengan A E I K1X plus B minus K1X I ya, C E I K2X plus D E minus I K2X F E I K3X plus G E minus I K3X. Nah, K4 nya hati-hati, H E I K4 tadi adalah B minus B X ya. Ini minus B ya. Sudah ketemu hasilnya, selesai. Dengan nilai K1 adalah ini, K2 ini, K3 ini. K4 nya jangan gunakan ini, K4 nya gunakan. Oke, itu solusi ujiannya. Semoga bisa berguna. Terima kasih.